Halo, salam Papu Supine. Kembali lagi di channel saya seputar herbal dari sini dari Biak Superi Papua. Nah, di video kali ini seputar Wimambri. Ada satu pertanyaan lagi lewat WA. Coba Bang berikan saya daun benar asli atau tidak. Nah, sementara saya sudah berada di lokasi tempat saya biasa mengambil daun ini. Ini merupakan daun yang ini di sini lokasinya ya. Di sana. Jadi dia banyak tumbuh liar, tidak ditanam, dia tumbuh bebas. Kalau di sini kita bisa lihat di belakang saya ini, sementara naik di atas sana, di sini. Nah, itu jadi kalau soal keaslian ini sudah dia tempatnya. Mencari ke daerah mana, tempat yang lain kualitasnya tidak sama, kualitasnya berbeda. Oke, ini jenisnya, ini jenis Wimambri. Ini di sini. Jadi jenis model ini ada bermacam-macam jenis. Jenis artinya bentuk-bentuk ini. Bentuk daunnya ini ada berbeda-beda. Ada yang berbentuk kecil, daunnya kecil, tidak selebar ini, sebesar ini nanti, dia hanya kecil-kecil. Terus ada yang daunnya bulat. Kalau ini yang panjang, jenis daunnya panjang. Yang jenis ini panjang. Ada yang jenisnya kecil. Kecilnya nanti seperti begini. Begini ya. Kalau ini memang yang jenis panjang tapi masih kecil. Tapi yang model kecil begini dia tidak bisa besar, lembarannya tetap kecil. Kalau yang jenisnya bulat, ininya tidak panjang, dia bulat saja. Terus dia punya yang Mambri ini, dia punya daun lebih halus dari jenis yang daun bulat. Oke. Jadi hari ini ada yang ingin melihat atau ingin ambil sampel daunnya. Jadi dia ingin saya coba kirim dia daunnya, daun toh, untuk mau coba sendiri begitu. Mau lagi ingin meramu sendiri. Ya boleh. Jadi teknik untuk meramu sendiri ya simpel saja. Tapi harus tahu teknik-teknik yang khusus. Karena racikan-racikan ini kita mempunyai ada trik-trik khusus untuk
meracik daun ini. Ada yang modelnya begini, terus ada yang berbentuk 3 jari. Pada dasarnya dia punya manfaatnya hampir sama saja, mau daun 3 jari atau mau yang wimambri, semuanya satu jenis tumbuhan yang sama, tapi berbeda-beda bentuk daunnya begitu. Itu yang membedakan antara daun 3 jari dan juga daun mambri. Oke. Kalau di sini dia tumbuh itu di daerah dekat dengan sagu. Pohon-pohon sagu, jenis tumbuhan ini lebih nyaman hidup dekat dengan daerah yang banyak ditanam di sagu. Pohon-pohon sagu dia lebih subur di situ, karena dia dapat kelembapan dari pohon sagu itu sendiri, karena dia tidak bisa langsung dengan daerah yang bersih berhubungan langsung dengan matahari, itu dia cepat kering begitu juga. Dari tempat yang lembab basah, jadi tanahnya itu walaupun musim panas dia tetap basah tanahnya. Kalau dia di daerah yang kalau musim panas terus tanahnya cepat kering atau cepat ini, dia tumbuhan ini tidak mampu bertahan lama di situ. Oke. Jadi di lokasi sini sudah dari sononya barang ini sudah tumbuhan ini sudah ada, sehingga kita hanya bisa ambil dan tidak bisa habis. Kita petik, dia tetap akan tumbuh kembali. Kita babat, bakar, dia tetap akan tumbuh kembali sendiri. Jadi sementara kalau kita mau perbanyak dia, berarti kita harus tanam kembali. Saya sudah siapkan lokasi khusus untuk menanam kembali, karena kalau daerah dia semakin pohon-pohon semakin banyak tumbuh, perkembangan dia ini juga agak lambat, sehingga dia harus banyak naik ke atas. Jadi ada pohon yang dia bisa menjalar naik, itu lebih padat dia punya daun. Terus jenis tumbuhan ini kita jarang melihat daun yang kering. Nah, itu keunikan daripada salah satu wimambri. Dari semua jenis daunnya ini jarang sekali kita temukan daun yang kering. Kalau kita lihat dari jenis tumbuhan lainnya itu seperti pohon tali, pasti ada daun yang kering. Tapi kalau jenis tumbuhan ini jarang sekali, terkecuali dia putus,
baru dia bisa kering. Selagi dia masih menempel di batang talinya itu, dia semakin lama semakin membesar, daunnya semakin melebar, hingga kita susah temukan. Kalau kita lihat di atas sana, dia semakin membesar. Padahal awalannya daun ini, daunnya kecil. Ini yang berbentuk bulat tadi yang saya maksudkan. Jadi semakin dia kalau naik ke pohon sana, yang sebelah ini, ya ini nih, ya itu semakin besar, lebar. Dia sudah naik di atas pohon sagu ini. Kita coba mencari salah satu daun yang paling besar di antara sini. Ini masih belum. Ini pun masih kecil juga, ada yang lebih besar lagi. Oke. Jadi dia semakin lama daunnya semakin besar, lebar. Karena di sini sudah pernah dibabat, dibersihkan. Artinya sudah pernah tebang pohon-pohon sagu, sehingga merusak dia punya jenisnya ini. Ya, contoh salah satunya seperti begini kalau yang membesar. Oke. Tapi ada lagi yang lebih besar lagi. Jadi yang jelas semakin besar, tetapi tidak kering. Kalau macam tali ini juga jenis tali. Kita lihat daun lebar. Nah, kalau kering kan seperti begini. Maksud saya begitu. Kalau jenis daun ini susah kita temukan yang kering seperti begitu. Jadi salah satu keunikan daripada tumbuhan ini. Nah, tumbuhan ini bermacam-macam manfaat. Oke. Jadi kalau berbicara masalah keaslian daripada jenis daun ini, tidak diragukan keasliannya, karena ini sudah asli dan di sini sudah pusatnya. Papua pada dasarnya tumbuhan ini lebih banyak ada di daerah sini karena kualitas tanahnya. Dia lebih cocok. Di sini kita tidak ragu lagi soal mau mendapatkan ini. Jadi semua jenis modelnya ada di sini. Mau yang kecil, yang panjang, yang bulat, yang 3 jari, ada semua. Jadi biasanya kita padukan antara yang 3 jari dengan yang Willimanbri. Itu dia kita padukan dia jadi satu.
Jadi dia punya untuk prosesnya itu lebih cepat karena perpaduan dari dua jenis daun ini. Kita coba mencari yang jenis lain lagi. Jadi di hutan sini itu sudah dia tumbuh liar. Kita bisa mencari yang salah satu jenis lagi. Kalau bibitnya itu seperti begini. Ini ya. Ini bibit-bibit. Ini kalau mau tumbuh. Kalau jenis tumbuhan yang ini tuh ini dia anti racun. Zaman dulu di sini ada wabah, salah satu wabah penyakit yang merajalela pada saat itu, entah di abad keberapa begitu, menurut cerita daripada orang tua kita, saya. Jadi sebagian orang itu seperti keracunan begitu, entah keracunan apa. Jadi ada yang sampai meninggal banyak. Mereka berusaha mengungsi dari daerah tempat di mana mereka banyak yang sakit, jatuh sakit yang bersamaan, seperti yang saat ini terjadi di dunia, melanda dunia saat ini. Ya, model begitu. Jadi setiap hari ada orang yang keracunan terus. Nah, sehingga mereka berusaha untuk mencari daun-daun ini untuk dikonsumsi dengan harapan dapat menghilangkan wabah penyakit ini. Nah, kalau yang bentuk 3 jari modelnya seperti begini. Nah, ini yang jenis 3 jari. Oke, next. Nah, jadi mereka semua berusaha keluar dari tempat itu, masuk ke hutan untuk mencari segala jenis daun, pohon, akar atau apapun yang mereka bisa minum atau pakai untuk menghilangkan keracunan yang sementara melanda tempat. Nah, yang tadi sampai di sini mereka mencoba dengan jenis tumbuhan ini. Itu batangnya atau daunnya langsung dikonsumsi. Akhirnya dari daun ke daun mereka mencoba sampai di yang jenis ini. Akhirnya dia nih yang berhasil memberikan kesembuhan bagi salah satu orang waktu itu. Jadi dia yang sempat terselamatkan, orang pertama. Nah, dari situ dia mulai menyebarkan tumbuhan tadi. Akhirnya yang lain bisa tertolong juga.
terjadi wabah penyakit yang melanda waktu itu. Karena waktu zaman itu obat-obat kimia ini belum sampai di daerah sini. Kehidupan masyarakat di sini masih menyatu dengan alam, hingga mereka lebih percaya kepada pohon-pohon, daun-daun, akar-akar yang dapat memberikan mereka kesembuhan apabila mereka dalam keadaan sakit. Nah, itu manfaat dari jenis tumbuhan yang tadi. Jadi di sekitar alam ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk membantu kesehatan tubuh. Jadi yang untuk mata, kepala, luka, sampai apapun jenis penyakit yang kita rasakan alami, tumbuhan-tumbuhan di alam ini dia dapat membantu untuk menyembuhkan. Sehingga kita tidak banyak mengeluarkan uang untuk pengobatan penyakit-penyakit yang seperti disebut penyakit level-level tinggi. Karena kita dari dulu sudah menyatu dengan alam, sehingga sakit yang kita rasakan, alam bisa memberi kita kesembuhan. Alam dalam arti tumbuh-tumbuhan ini. Kita tinggal ambil, kita konsumsi, entah itu dimakan, kita bisa mendapatkan kesembuhan. Kalau zaman sekarang ya kita harus pergi ke dokter, untuk ke rumah sakit dengan biaya yang sangat tinggi. Padahal Tuhan sudah menciptakan alam ini, tumbuh-tumbuhan ini untuk manusia nikmati. Sehingga jangan kita terlalu berfokus kepada yang mengandung kimia, tapi mari kita kembali kepada alam dari daun-daunan. Nah, itu baru kita bisa memperoleh kesembuhan juga. Oke, perjalanan saya hari ini menunjukkan jenis-jenis daripada daun mambri, kuil mambri, sesuai dengan permintaan yang disampaikan. Sudah mendapat sekantong daun yang nanti kita akan kirim untuk yang bersangkutan. Ya, pasti saya akan pandu juga cara mengolahnya supaya bisa bermanfaat untuk membantu keluhan yang selama ini dirasakan dalam kehidupan. Ya, siap. Oke. Jadi untuk lokasi untuk mendapatkan daun ini, saya tidak membutuhkan jarak yang begitu jauh sih, karena di sana perumahan, terus di sini hutan. Sekitar 100 meter dari jalan aspal saya sudah mendapatkan tumbuhan.
Ada juga yang naik di kelapa. Kalau ini daun ini juga bermanfaat. Bermanfaat ya. Kalau di daerah sini disebut dengan nama AA. Kalau mungkin yang saat ini lagi populer bilang janda bolong lah, tapi mungkin dia agak berbeda. Model daunnya ini sama dengan janda bolong, tetapi mungkin bukan, karena dia punya ini tidak seperti yang dimaksud dengan janda bolong. Kalau jenis tumbuhan ini banyak sekali. Di setiap kelapa-kelapa itu dia ada tumbuh. Oke, mungkin itu sedikit perjalanan saya di hari ini untuk memberikan informasi kepada kita terkait dengan Wimambri, Bapus Supine, dan juga daun tiga jari. Oke, ikuti saya terus dalam video saya, channel saya seputar herbal dari Sipiori, Biak, Papua. Salam hormat bersama saya Jos.